Hai, saya Caca. Di sesi ini saya akan membahas dasar-dasar penggunaan artboard. Berikut adalah garis besar hal-hal yang akan saya bahas di sesi ini. Dan seperti biasa, untuk masuk ke bagian tertentu dengan cepat bisa klik timestamp yang ada di deskripsi. Mari kita mulai. Kalau kamu familiar sama Adobe Illustrator, tentu udah akrab ya sama konsep artboard. Tapi kalau kamu masih asing, saya akan coba jelasin yang dimaksud artboard tuh kayak gimana. Gampangnya gini, saat ini dokumen yang terbuka ini kan dokumen biasa ya, yang mana di dalam satu dokumen itu cuma ada satu area kerja. Kita bisa lihat cuma ada satu kanvas. Bandingin sama dokumen yang pakai artboard kayak gini. Di contoh yang sekarang nih seolah-olah di dalam dokumen ada 3 kanvas jadinya, ada 3 area kerja. Nah kenapa saya bilang seolah-olah? Karena sebetulnya ini nih kanvasnya satu, tapi gede aja. Dan tentu kalau kita pakai dokumen yang ukuran kanvasnya gede, dampaknya itu langsung terasa di ukuran file. Ukuran filenya pasti lebih besar. Tapi kalau kamu nggak masalah sama ukuran file, pakai artboard ini jadi enak banget ya. Karena bayangin dalam satu dokumen kamu bisa punya lebih dari satu area kerja yang ukurannya bisa beda-beda. Contohnya kayak gini ini. Oh ya, tapi saya perlu bilang juga, penggunaan artboard itu istilahnya GPU intensif. Jadi kalau kita pakai artboard di komputer yang VGA card atau graphic card yang nggak terlalu mumpuni, akan berpotensi agak-agak kerasa nge-lag. Jadi yang mungkin perlu diperhatiin kalau kita pakai artboard itu adalah pertama ukuran artboardnya ya. Kalau nggak perlu terlalu besar ya nggak usah. Sama jumlah artboardnya. Kalau nggak perlu banyak-banyak ya nggak usah. Membuat dokumen yang dilengkapi dengan artboard itu langkahnya mirip sama bikin dokumen baru. Yaitu klik di menu bar file, lalu pilih new. Atau ya pakai shortcut ya, yaitu Ctrl N. Nah bedanya dengan dokumen yang kanvas biasa adalah opsi artboard ini perlu di checklist. Tapi untuk selebihnya sih sama aja. Bisa dengan pilih salah satu preset, ataupun input dimensi dan resolusinya secara manual. Masukin nama dokumen lalu klik create deh. Secara default kan di awal cuma ada satu artboard ya. Untuk menambah artboard ini ada 2 metode. Pertama memang dengan benar-benar bikin artboard yang baru. Dan kedua dengan menduplikat artboard yang udah ada. Nah ketika kita mau bikin artboard yang benar-benar baru, kita punya 2 pilihan. Dimensinya itu mau sama dengan artboard yang udah ada atau mau beda. Sekarang saya tunjukkan dulu yang dimensinya sama. Cukup aktifkan artboard tool ya. Posisinya bareng sama move tool. Dan kita bisa lihat shortcutnya sama-sama V. Lalu klik di artboardnya di layer panel. Bisa dilihat di area kerja, muncul tanda plus di 4 sisi artboard. Saya klik yang sebelah sini dan muncul deh artboard yang dimensinya sama dengan artboard terpilih. Sekarang kalau dimensinya mau beda. Nah untuk yang dimensinya beda ini ada 2 cara. Pertama dengan klik dan drag di area kerja. Dan kedua dengan memasukkan dimensi tertentu di options barnya artboard tool. Saya tunjukkan dulu yang klik dan drag di area kerja. Nah untuk melakukan klik dan drag ini, gunakan artboard tool ya. Contohnya saya klik dan drag di sebelah sini. Jadilah sebuah artboard yang baru. Sekarang kalau mau pakai dimensi yang spesifik. Nah untuk dimensi yang spesifik ini kita bisa melakukan input dimensi di options barnya artboard tool, yaitu di lebar dan tinggi ini. Atau bisa juga menggunakan preset yang bisa diakses dari drop down preset ini. Saya contohkan dulu yang pakai preset. Tapi pertama pastikan nggak ada artboard yang terpilih ya di layar panel. Saya lakukan deselect dengan klik di area kosong di layar panel. Lalu saya pilih preset. Kali ini saya pilih yang iPad mini, lalu klik tombol ini, tombol add new artboard. Dan selanjutnya klik di area kosong. Jadilah sebuah artboard yang baru. Sekarang kalau nggak mau pakai preset, lagi-lagi pastikan nggak ada artboard yang terpilih ya di layar panel. Saya lakukan deselect dengan menekan tombol kontrol di keyboard, lalu klik di nama artboard yang aktif. Kemudian di options bar saya masukkan dimensinya. Misal lebarnya 720 pixel dan tingginya 480 pixel. Klik tombol add new artboard, lalu klik deh di area kerja. Nah, kenapa saya tadi ulang-ulang nggak boleh ada artboard yang terpilih di layar panel? Karena kalau ada, jadinya itu kita mengubah ukuran artboard tersebut. Dan sepengalaman saya ini kalau nggak sengaja sih nyebelin ya. Contohnya seperti ini. Saat ini artboard ini terpilih di layar panel. Lalu saya klik preset dan pilih salah satu preset, misalnya ini. Berubah deh ukuran artboard yang terpilih. Metode kedua untuk menambah artboard adalah dengan menduplikat artboard yang udah ada. Nah untuk menduplikat ini kita bisa melakukannya dari layar panel ataupun dari area kerja. Saya tunjukin dulu yang dari layar panel.
Caranya sama aja dengan menduplikat layer biasa. Untuk menduplikat artboard ini saya rasa paling cepat itu dengan menekan shortcutnya layer via copy. Jadi saya pilih artboardnya dan tekan kombinasi tombol Ctrl dan J di keyboard. Kalau mau ada dialog box bisa juga dengan klik kanan di artboardnya dan pilih duplicate artboard. Dari dialog box ini kita bisa menentukan namanya, tujuannya itu apakah mau di dokumen yang sama, di dokumen lain, atau mau bikin dokumen baru. Kali ini saya pilih dokumen yang sama dan klik OK. Selanjutnya kalau duplikatnya itu dilakukan dari area kerja. Nah, untuk melakukan ini melibatkan tombol Alt di keyboard ya. Jadi pertama pilih dulu artboardnya di layar panel, lalu aktifkan artboard tool. Selanjutnya tekan dan tahan tombol Alt di keyboard, lalu klik salah satu dari 4 tanda tambah di sekitar artboard yang terpilih. Misalnya saya klik yang ini. Hasilnya duplikatnya akan dibuat di area di mana tadi tanda tambahnya diklik. Untuk mengubah dokumen biasa jadi artboard ini bisa dilakukan dari dua tempat, yaitu dari layar panel atau dari area kerja. Pertama dari layar panel dulu ya. Cukup pilih aja semua layer di layar panel. Bisa secara manual seperti ini, atau bisa juga pakai perintah dari menu bar select dan pilih all layers, atau ya pakai shortcutnya yaitu Alt Ctrl A. Dan kalau background layer belum kepilih, cukup tambahkan aja. Selanjutnya klik kanan aja di salah satu layernya dan pilih perintah Artboard from Layers. Dari jendela ini kita bisa nentuin nama artboardnya. Dan sedikit tips saja, kalau kamu nggak mau dimensi dokumennya berubah, jangan klik drop down menu presetnya. Karena begitu klik, dimensinya akan berubah secara otomatis. Kecuali ya kalau memang mau sekalian mengubah dimensi. Kali ini saya nggak mau mengubah apa-apa, jadi saya langsung klik OK aja. Berubah deh dokumen tadi jadi artboard. Nah, kenapa sebaiknya pilih semua layer? Karena kalau cuma pilih salah satu layer, jadi sedikit lebih ribet. Contohnya saya pilih layer teks ini, klik kanan dan pilih artboard from layers. Nah, di bagian dimensi kita bisa lihat ya, dimensinya ini kecil. Karena ini adalah dimensi dari layer yang terpilih. Kalau udah terlanjur gini ya mau nggak mau masukkan dimensi secara manual atau pilih preset. Dan kalau dimensi yang dipilih ini nggak sesuai sama dimensi dokumen, jadinya seperti ini. Sekarang kalau dari area kerja. Pertama pastikan dulu aktifkan artboard tool. Kemudian cukup klik dan drag seukuran area kerja yang aktif seperti ini. Berubah deh kanvasnya jadi artboard dengan dimensi yang sama. Untuk menghapus artboard beserta isinya itu sama kayak menghapus layer atau grup aja. Cukup pilih artboardnya di layar panel, lalu tekan delete atau backspace deh di keyboard. Tapi kalau yang dihapus itu cuma mau artboardnya aja dan bukan isinya, jadi isinya dipertahankan gitu ya. Berarti kita harus melakukan ungroup. Dan caranya sama kayak kalau lagi berurusan dengan layer group, yaitu klik kanan di artboardnya, lalu pilih ungroup artboard. Dengan kayak gini, layer yang ada di dalamnya jadi nggak masuk ke artboard manapun. Dan bisa dilihat ya terjadi keanehan kayak gini. Nah, sepengalaman saya, sayangnya perilaku seperti ini nih wajar ketika kita pakai artboard dan melakukan ungroup kayak barusan. Nanti saya akan tunjukkan kemungkinan solusinya untuk persoalan sejenis ini. Kita bisa juga melakukan ungroup ke semua artboard yang ada di dalam dokumen. Dan tentu hasilnya dokumen ini berubah jadi kanvas biasa ya. Tapi sejujurnya saya nggak menyarankan cara ini. Apalagi kalau di dalam dokumennya ini ada banyak artboard. Karena sangat-sangat berpotensi bikin dimensi kanvasnya jadi gede banget. Dan lagi tampilannya juga sangat mungkin jadi aneh. Maka kalau memang mau jadi kanvas biasa, mending masing-masing artboard itu dibikin jadi file terpisah dulu. Contohnya dua artboard ini mau saya bikin jadi kanvas biasa. Saya duplicate artboardnya ke dokumen baru. Dan pastikan aja penamaannya jelas ya. Nah, ketika udah ada di dokumen baru kayak gini, baru deh klik kanan di artboardnya dan pilih ungroup artboard. Selanjutnya saya ulang lagi deh proses yang barusan tapi ke artboard yang satunya lagi. Memang agak ribet ya kelihatannya, tapi jadinya aman. Karena kalau dari dokumen biasa seperti ini, kalaupun mau crop jadi lebih gampang. Untuk mengganti nama artboard itu caranya sama dengan mengganti nama layer biasa aja. Dan paling cepat tentu dengan double klik nama artboardnya ya di layar panel. Lalu ketikkan nama yang baru deh. Secara otomatis nama artboardnya di area kerja juga berubah. Untuk mengganti orientasi artboard, pertama pilih dulu artboardnya di layar panel. Saya pilih yang ini ya.
Lalu aktifkan Artboard Tool dengan menekan tombol V di keyboard. Selanjutnya cukup klik aja salah satu dari dua tombol pengganti orientasi yang ada di options bar-nya Artboard Tool. Karena artboard yang saat ini terpilih orientasinya landscape, maka tombol ini, yaitu yang Make Landscape, jadi nggak bisa ditekan. Saya tekan tombol yang Make Portrait dan berubah deh orientasi artboard-nya. Kelihatan juga ya, isi artboard-nya nggak ikut berubah. Untuk mengganti dimensi artboard itu ada dua pilihan, bisa pakai preset, bisa juga custom. Tapi pertama aktifkan dulu Artboard Tool dan pilih artboardnya di layar panel. Dengan cukup klik nama artboardnya. Saya tunjukkan dulu yang dimensinya custom. Nah, untuk bikin dimensinya custom ini ada dua cara. Pertama dengan langsung tarik aja ya salah satu dari 8 transform control di artboard yang terpilih. Contohnya kayak gini. Cara kedua adalah dengan memasukkan nilai tertentu di isian width dan height di options bar. Misal di width atau lebar ini saya masukkan 1200 pixel dan tingginya 800 pixel. Otomatis berubah deh dimensinya. Oh ya, unitnya ini nggak mesti dalam pixel ya. Misal lebarnya saya ganti jadi 30 cm dan tingginya 15 cm. Selanjutnya kalau pakai preset, pastikan artboardnya terpilih ya di layar panel. Lalu tinggal pilih deh salah satu preset dari drop down menu yang ada di options bar-nya Artboard Tool. Misal saya pilih iPad mini. Selain langsung kelihatan di area kerja, di options bar kita bisa langsung lihat juga dimensinya, yaitu lebar dan tingginya otomatis berubah. Kalau kamu sering pakai dimensi artboard tertentu, mending dibikin jadi preset aja supaya nggak perlu input manual terus-terusan. Caranya dengan seolah kayak mau bikin dokumen baru, yaitu klik di menu bar file dan pilih new, atau ya pakai shortcut yaitu Ctrl N. Lalu masukkan dimensinya. Misal saya bikin persegi yang lebar dan tingginya 1200 pixel dan resolusinya di 72 pixel per inch. Lalu pastikan opsi artboard ini checklisted ya, dan klik tombol ini. Untuk nama presetnya ini sebaiknya pakai nama yang kamu bisa pahami ya, jadi nggak bingung nantinya. Misal kali ini saya namain kotak 1200 pixel 72 ppi artboard. Kemudian saya klik save preset. Secara otomatis presetnya masuk ke kategori saved. Sekarang kalau saya klik di drop down menu preset, preset yang barusan dibikin jadi juga ada di sini. Untuk menggeser artboard yang terpilih di layar panel, kita bisa menggunakan Move Tool atau Artboard Tool. Jadi cukup posisikan kursor di bagian dalam artboard, lalu klik dan geser deh. Nah, untuk menjaga pergeserannya tetap lurus, tekan dan tahan tombol Shift di keyboard ya, lalu klik dan geser. Seperti halnya objek di layar biasa, kita juga bisa memanfaatkan fitur Snap dan Smart Guide. Tapi pertama saya pastikan dulu kedua fitur ini aktif dengan klik di menu bar View, checklist di Snap, dan untuk Smart Guides masuk dulu ke Show, checklist juga Smart Guides. Sekarang saya geser artboard satu ini, dan ketika salah satu sisinya bersinggungan, contohnya sisi atas artboard yang lagi saya geser ini sejajar sama sisi bawah artboard 2, terjadi snap atau seolah-olah nempel. Dan kita bisa lihat juga muncul Smart Guides ya. Nah, karena Smart Guides-nya aktif juga, kita bisa lihat ya jejak pergeseran artboard-nya. Untuk mencegah artboard ini kegeser dengan nggak sengaja, kita bisa mengunci posisinya. Caranya cukup pilih artboard-nya di layar panel, dan klik tombol Lock Position ya, di layar panel yang sebelah sini. Sekarang kalau saya coba geser, muncullah jendela pemberitahuan yang ngasih tahu bahwa objek yang terpilih ini dikunci posisinya. Oh ya, yang perlu diingat juga, ini tuh yang dikunci cuma artboard-nya aja ya. Artinya layer di dalamnya masih bisa digeser. Ketika menggeser objek di area kerja, secara default berlaku yang namanya auto nesting. Contohnya saya klik dan geser objek ini ke area artboard 2 yang ada di sebelahnya. Nah, ketika saya lepas kliknya, objeknya pindah ke artboard yang baru. Dan di layar panel pun layarnya pindah ke artboard 2. Nah, perilaku inilah yang disebut dengan auto nesting. Sekarang kalau saya gesernya nggak ke dalam area artboard, misal saya geser ke area kosong di sebelah sini.
Di layer panel kita bisa lihat ya, layernya jadi nggak masuk ke satu artboard manapun. Perilaku auto nesting ini secara default aktif, tapi bisa dimatiin juga. Caranya pilih artboard tool, dan klik gear iconnya. Lalu uncheck deh auto nest layers. Sekarang kita lihat hasilnya. Saya geser objek ini ke dalam area artboard 1, dan secara posisi memang di areanya artboard 1 ya, di area kerja. Tapi kita bisa lihat di layar panel, objeknya nggak jadi bagian dari artboard 1, karena ya auto nestingnya nggak aktif. Nah, supaya objek ini masuk jadi bagian artboard 1, kita mesti geser manual layernya di layar panel. Di bagian lock di layer panel ini ada satu jenis layer lock yang namanya Prevent Auto Nesting Into and Out of Artboard. Panjang bener ya namanya. Gunanya untuk mencegah perilaku auto nesting yang sebelumnya kita lihat. Dan kunci ini bisa diaplikasikan ke layer ataupun ke artboard. Contohnya layer ini saya kunci dengan Prevent Auto Nesting. Maka sekarang kalau dia digeser-geser, meskipun saya geser ini keluar dari area artboard 1 sampai nggak kelihatan, di layer panel dia tetap ada di dalam artboard 1. Sekarang kalau yang dikunci itu artboard, contohnya artboard 2 ini ya. Maka hasilnya nggak ada layer yang bisa masuk ataupun keluar dari artboard 2. Contohnya saya geser kotak dari artboard 1 ke area artboard 2. Ketika saya lepas kliknya, kotak ini ada di area artboard 2, tapi di layer panel dia nggak masuk ke artboard manapun. Ketika kita melakukan perubahan urutan layer di layer panel, atau istilahnya reordering ya, contohnya saya geser layer ini masuk ke dalam artboard 2. Nah, kalau dimensi artboard tujuannya, yaitu artboard 2 sama persis dengan dimensi artboard asal, posisi objeknya di kanvas akan dibikin sama. Sementara kalau artboard tujuan itu dimensinya beda, contohnya kayak artboard yang ini ya, maka posisinya akan dibikin relatif sama dengan di artboard asal, meski pasti ya ada perbedaan ya. Perilaku ini nih disebutnya keep relative position during reordering. Secara default perilaku ini aktif, tapi kalau kamu nggak suka bisa dimatiin juga. Caranya pilih artboard tool, lalu klik gear icon di options bar-nya, dan uncheck deh opsinya. Hasilnya, sekarang kalau mau mindahin satu layer ke artboard lain itu hanya bisa langsung dari area kerja. Dari layar panel jadi nggak bisa. Syarat untuk melakukan layer alignment itu kan minimalnya mesti ada 2 layer yang terpilih ya di layer panel. Artinya kalau cuma ada satu yang terpilih, kayak gini contohnya, opsi alignment jadi nggak bisa dipilih. Tapi kalau di artboard, peraturan tadi tuh nggak berlaku. Contohnya saya pilih layer ini dan aktifkan move tool. Bisa dilihat ya, opsi alignment-nya di options bar ini tetap bisa dipilih. Artinya, ketika cuma ada satu layer yang terpilih, alignment-nya itu otomatis dilakukan terhadap artboard tempat layernya berada. Selain untuk layer di dalam artboard, kita juga bisa melakukan alignment dan distribution ke artboardnya langsung. Cara kerjanya persis sama dengan alignment di layer tapinya ya. Contohnya seluruh artboard di dalam dokumen ini mau saya bikin rata kiri. Saya cukup pilih semua yang ada di layer panel, aktifkan move tool lalu pilih align left. Navigasi di area artboard ini sama aja ya kayak di dokumen biasa, dan favorit saya pribadi adalah Scrubby Zoom, yaitu dengan menekan Ctrl dan spacebar, lalu klik dan geser ke kanan untuk zoom in, klik dan geser ke kiri untuk zoom out. Lalu misal dari artboard ini saya mau pindah ke yang sebelahnya, tinggal tekan dan tahan spacebar, lalu klik dan geser untuk pan ke artboard yang ada di sebelahnya. Tapi ada metode yang lebih cepat ya untuk memfokuskan tampilan ke salah satu artboard. Dan untuk melakukannya ini ada 2 cara. Pertama dengan tekan dan tahan tombol Alt di keyboard, lalu cukup klik di nama artboardnya di layar panel. Contohnya saya klik di artboard 3. Cara kedua adalah aktifkan dulu move tool atau artboard tool ya, yaitu dengan menekan tombol V di keyboard, lalu klik kanan di area kerja dan pilih artboardnya. Contohnya kali ini saya pilih artboard 1. Untuk melakukan expand atau collapse artboard di layar panel, kita cukup klik tanda panah di sebelah nama artboardnya. Tapi tentu kalau artboardnya ada banyak dan pengen bikin collapse semua ya bisa pegel sih kalau klik satu-satu. Mending tekan dan tahan tombol Ctrl di keyboard, lalu klik aja salah satu panahnya.
otomatis semua artboard di dokumen ini collapse. Dan untuk bikin semuanya jadi expanded, caranya sama juga. Tekan dan tahan tombol kontrol di keyboard, lalu klik salah satu panah di samping nama artboard. Di opsi filtering layer panel ini, ada opsi artboard. Saya klik ya untuk mengaktifkan. Lalu ketika saya klik di salah satu nama artboard, contohnya di artboard 2, bisa dilihat artboard lain di dokumen ini jadi disembunyikan, alias filternya lagi bekerja. Filtering ini tentu akan kepake banget ya kalau di dalam artboardnya itu ada banyak layer, lalu di dokumennya ada banyak artboard. Jadi bisa fokus gitu kerjanya ke artboard yang terpilih doang. Untuk memunculkan lagi artboard lain, bisa dengan klik saklar untuk sementara matiin filternya, atau bisa juga deselect aja artboard terpilih dengan klik di area kosong di layar panel. Tapi kalau mau ngilangin filtering artboardnya, caranya pilih kriteria filter yang default dan posisinya paling atas yaitu kind. Terakhir adalah soal guide. Nah, untuk bikin guide ini paling gampang tentu cukup tarik salah satu dari penggaris seperti ini ya. Tapi ketika lagi pakai artboard, kita punya sedikit lebih banyak pilihan untuk ngasih guide. Saat ini artboard yang aktif adalah artboard 3. Saya klik di menu bar view lalu pilih new guides layout. Nah, misal saya masukkan jumlahnya sama-sama 3 untuk kolom dan row. Pastikan previewnya checklisted ya supaya kita bisa lihat langsung perubahan guidesnya di area kerja. Lalu di bagian target ini kita punya pilihan, apakah guidesnya ini mau ditempatkan di artboard yang terpilih, di semua artboard, di artboard tertentu aja, atau di canvas. Kali ini saya pilih di artboard yang terpilih lalu klik OK. Jadinya cuma artboard 3 yang punya guides dengan spesifikasi tadi. Kalau mau bikin guides yang beda untuk setiap artboard, bisa juga tentunya. Contohnya saya mau artboard 2 ini cuma kebagi jadi 2 kolom dan baris. Saya masuk lagi ke New Guides Layout, pilih targetnya artboard 2, masukkan 2 di kolom dan row, lalu yang ini penting nih, uncheck opsi Clear Existing Guides, supaya guides yang sebelumnya nggak hilang. Dan klik OK deh. Sekarang artboard 2 dan 3 punya guides yang beda. Kalau mau menghapus guides di artboard tertentu, pertama pilih dulu artboardnya. Saya pilih yang artboard 3 ini, lalu klik di menu bar view dan pilih Clear Selected Artboard Guides. Bisa dilihat ya, guides di artboard 3 yang dihapus tapi di artboard 2 masih ada. Untuk menghapus guides di semua artboard dengan cepat, cukup klik aja di menu bar view dan pilih Clear Guides. Saya mau rekap sedikit. Ketika kita pakai artboard itu seolah punya banyak area kerja ya, tapi seolah, karena sebetulnya ini semua adalah kanvas yang gede banget, dan di dalamnya ada lebih dari satu tampilan area kerja yang lebih kecil. Karena itulah, kalau saya lakukan save as dokumen ini jadi JPEG, hasilnya jadi seperti ini. Ketika bentuknya gini, jadi lebih jelas ya yang tadi saya maksud dengan kanvasnya yang gede banget. Jadi untuk menyimpan masing-masing artboard ini, mending jangan pakai perintah save as, tapi pakai salah satu dari 3 metode, yaitu Quick Export, Export As, atau Artboard To. Saya mulai dulu dari Quick Export. Sesuai sama namanya, perintah ini nih untuk mengekspor artboard dengan cepat. Cukup pilih aja artboardnya di layar panel. Contohnya saya pilih artboard mode 1 dan 2 ini. Lalu klik kanan di salah satunya dan pilih Quick Export as PNG. Nah, ini perintahnya jenisnya direct ya, artinya sesudah diklik nggak akan muncul pemberitahuan apapun. Sekarang saya buka folder tempat dokumen ini berada dengan klik kanan di tab dokumennya dan pilih Reveal in Explorer. Ada sebuah folder ya, yaitu Artboard 07 Assets. Ini adalah folder aset untuk file Artboard 07, yaitu file yang tadi sedang terbuka di Photoshop. Dan kita bisa lihat di dalamnya ada 2 file, yaitu Mood 1 dan Mood 2. Namanya sesuai sama nama artboardnya ya berarti. Dan formatnya adalah PNG. Jadi tentu ini adalah hasil Quick Export yang tadi. Bisa kita lihat juga, dimensi hasil Quick Export ini sama dengan dimensi artboardnya. Tapi kan ini formatnya PNG ya. Untuk mengganti ke format lain ini cukup masuk ke Preferences. Nah, berhubung lagi ada penggaris, maka saya akan double klik aja penggarisnya. Lalu klik tab Export. Nah, di bagian atas ini kita bisa milih format untuk Quick Export. Saat ini yang lagi aktif adalah PNG ya, yang support transparency. Kita bisa juga milih PNG yang ukurannya lebih kecil, tapi berarti jadi nggak support transparency. Format berikutnya adalah JPEG.
Nah, di sini kita bisa ngatur kualitasnya dari slider ini. Lalu ada format GIF. Untuk format ini nggak ada opsi apapun. Dan yang terakhir adalah SVG atau Scalable Vector Graphics. Untuk format ini juga nggak ada opsi apapun. Kali ini saya akan pilih yang JPEG dan kualitasnya 100. Lalu di bagian ini kita bisa milih hasil quick exportnya itu mau ditaruh di mana. Saat ini yang lagi aktif adalah opsi yang kedua. Hasilnya yang kayak tadi kita lihat ya, yaitu hasil ekspor akan ditempatkan dalam sebuah folder aset yang lokasinya sama dengan dokumen asalnya. Kalau pilih opsi yang atas, berarti tiap melakukan quick export itu akan muncul jendela untuk nanya, kita mau nyimpan di mana hasil quick exportnya. Lalu di bagian bawah ada opsi metadata. Saat ini lagi none, artinya nggak ada metadata yang disimpan ke dalam file. Opsi lainnya adalah kita bisa nyimpan metadata berupa copyright dan info kontak. Lalu yang terakhir adalah opsi untuk melakukan konversi color space ke sRGB. Pastikan ini checklisted ya. Dan saya akan klik OK untuk nutup jendela preferences. Sekarang saya ulang lagi proses yang tadi, yaitu pilih dua artboard dan klik kanan. Sekarang bisa dilihat ya, perintahnya adalah quick export as JPEG. Saya klik, dan kalau saya buka lagi Explorer, hasil quick export yang baru formatnya udah JPEG. Metode kedua adalah dengan export as. Nah, perintahnya ini bisa ditemukan di 3 tempat. Pertama, ketika klik kanan di salah satu layer atau artboard di layar panel. Kedua, dari konteks menunya layar panel. Dan ketiga, dari menu bar file dan export. Nah, meskipun ketiga perintahnya ini sama, tapi ada sedikit perbedaan ya di cara kerjanya. Perintah export as dari layar panel, baik itu klik kanan di salah satu layer ataupun dari konteks menu, itu tuh cuma mengekspor layer, grup, atau artboard yang lagi terpilih. Sementara kalau dari menu bar, walaupun nggak ada layer yang terpilih ya, yang diekspor itu adalah semua artboard di dalam dokumen. Nanti di akhir saya akan tunjukkan bedanya. Tapi kalau sekarang saya akan pakai yang dari layer panel aja. Saya pilih lagi dua artboard ya, yaitu Mood 1 dan Mood 2. Klik kanan di salah satunya dan pilih perintah export as. Muncullah jendela export seperti ini. Di bagian kiri ada dua artboard yang terpilih ya, dan di atasnya ada pilihan scale. Saat ini yang aktif ada 2 scale. Artinya setiap artboard ini akan punya 2 output, yaitu yang dimensinya 1 kalinya, dan yang dimensinya 0,5 kali alias setengahnya. Nah, scale ini bisa diganti, dihapus, atau bahkan ditambah. Contohnya saya tambah ya yang scale-nya 2 kali. Nah, yang dimaksud dengan suffix ini adalah akhiran yang akan dikasih ke nama filenya. Saya ganti simbol @-nya jadi underscore deh, biar lebih kelihatan. Lalu di bagian kanan atas ada pilihan format ekspor. Dan sama kayak di quick export ya, ada 4 format yang bisa dipilih. Nah, yang unik adalah formatnya ini bisa beda. Contohnya untuk Mood 2 saya pilih formatnya jadi PNG yang punya transparency. Sementara untuk Mood 1 saya pilih JPEG yang biasa aja dan kualitinya 100. Kemudian di bawahnya ada pilihan untuk mengatur dimensi gambar dan dimensi dokumen. Nah, kalau scale ini diganti misalnya jadi 200%, secara otomatis lebar dan tingginya berubah ya. Dan ini nih jadi input yang baru. Berarti satu kalinya adalah yang 200% ini. Jadi saran saya sih mending scale-nya di bagian ini tetap dijaga 100% aja. Lalu di bawahnya ada pilihan untuk ngatur dimensi kanvas. Nah, dari sini kita bisa melakukan crop atau bahkan memperbesar kanvas. Misal saya bikin lebar dan tingginya jadi 1000 pixel. Hasilnya bisa dilihat langsung di bagian preview ya. Tapi berhubung kali ini saya nggak mau crop, jadi saya klik tombol reset. Nah, dari sini kita juga bisa bikin border atau area kosong di sekitar gambar. Misalnya artboard Mood 2 ini mau ada bordernya. Saya pastikan dulu artboard Mood 2 terpilih. Lalu saya tambahkan 200 pixel di masing-masing lebar dan tingginya. Langsung bisa dilihat ya di preview. Di bawah canvas size adalah opsi untuk menyertakan metadata atau enggak. Sama ya kayak tadi di quick export. Kali ini saya pilih none. Terakhir saya checklist opsi convert to sRGB, dan untuk opsi embed color profile-nya saya biarkan uncheck. Tapi sebelum saya lakukan ekspor, saya mau rekap sedikit. Dengan setting seperti ini, berarti masing-masing artboard akan punya 3 output, yaitu yang ukurannya sama dengan artboard, yang lebih kecil 50%, dan yang 2 kali lipat lebih besar. Lalu 3 output untuk artboard Mood 2 formatnya adalah PNG, 3 output untuk artboard Mood 1 formatnya JPEG.
Jadi berarti total akan ada 6 file ya hasil ekspornya. Lalu sekarang saya klik deh export all. Muncul deh jendela untuk menentukan lokasi ekspornya di mana. Saya akan buka folder yang sama dengan hasil quick export tadi ya, yaitu folder asetnya file artboard 07. Dan di dalamnya saya bikin folder baru biar nggak ketukar. Lalu saya klik export. Sekarang saya buka folder hasil ekspornya di Windows Explorer. Dan kita bisa lihat ada 6 file ya, sesuai dengan spesifikasi yang tadi ditentukan di jendela export. Oh ya, sekarang tentang perbedaannya export as di layar panel dengan di menu bar. Di dokumen ini ada 3 artboard, dan nggak ada satupun yang terpilih di layar panel. Lalu saya klik di menu bar file, pilih export dan export as. Bisa dilihat ya di bagian kiri, semua artboard yang ada di dokumen ini udah siap diekspor. Bahkan ketika nggak ada yang terpilih sekalipun. Jadi mungkin perintah export as dari menu bar file ini lebih berguna kalau kamu punya banyak artboard yang semuanya pengen diekspor dan malas kalau mau milih satu-satu. Metode ketiga adalah dengan menggunakan perintah artboards to. Perintahnya ini bisa ditemukan di menu bar file, export, dan kita bisa lihat ada 2 jenis perintah, yaitu artboards to files dan artboards to PDF. Cara kerja 2 perintah ini sama persis. Cuma bedanya kalau yang artboards to PDF itu outputnya spesifik hanya PDF. Yang akan saya bahas hanya artboards to files ya. Karena dari perintah ini pun kalau outputnya kita pilih PDF, hasilnya sama persis dengan perintah artboards to PDF. Seperti biasa, pertama pilih dulu artboard yang mau diekspor. Dan lagi-lagi saya akan pilih artboard mode 1 dan 2. Lalu klik di menu bar file, export, dan artboards to file. Saya jelaskan satu-satu ya bagiannya. Destination ini tentu tujuan ekspornya ya. Cukup klik browse dan pilih lokasi hasil ekspor. Saya akan bikin folder baru deh biar lebih jelas. File name prefix ini adalah teks yang ditaruh di bagian awal nama file. Saya sih oke dengan artboard 07 ini ya, supaya sama namanya dengan nama file PSD-nya. Tapi supaya sedikit beda saya tambahin underscore. Lalu di bawahnya ada 2 pilihan, yaitu include overlapping areas atau artboard content only. Saya pilih yang artboard content only ya, supaya kalau ada artboard yang overlapping atau numpuk, di hasilnya itu tetap dipisahin. Lalu saya checklist juga export selected artboards. Karena kalau ini nggak di checklist, yang diekspor berarti adalah semua artboard di dalam dokumen. Lalu saya checklist juga include background in export. Karena kalau ini nggak di checklist dan format yang dipilih itu support transparency, misalnya PNG gitu ya, berarti di hasilan nanti akan ada transparency. Nah sekarang soal format, bisa dilihat ya di sini file type-nya lebih banyak daripada quick export ataupun export. Tapi kali ini saya akan pilih JPEG aja, dan karena export options-nya checklisted, maka akan ada opsi tambahan seperti ini untuk format yang dipilih. Untuk JPEG ini tentu ada slider quality ya. Saya bikin maksimal yaitu jadi 12, dan saya checklist juga include ICC atau color profile. Nah di paling bawah ini adalah opsi untuk include artboard name. Tapi untuk export yang sekarang nggak saya checklist dulu, biar nanti kita bisa lihat bedanya. Lalu klik run deh. Kalau prosesnya udah selesai akan muncul jendela pemberitahuan seperti ini. Bisa dilihat ya di Explorer, hasil ekspornya adalah seperti ini. 2 file terpisah dengan format JPEG. Nah sekarang saya ulang proses yang barusan, tapi saya checklist opsi include artboard name. Maka muncul pengaturan tambahan seperti ini. Kita bisa milih jenis typeface, style, dan ukuran fontnya. Sekarang saya biarin aja dulu jadi Arial regular dengan ukuran 60 poin. Lalu di bawahnya ada canvas extension. Ada pilihan hitam, putih, atau other. Nah kalau kotak warna ini diklik, muncul Adobe Color Picker. Kali ini saya pilih biru, lalu klik di kotak ini untuk milih warna teksnya. Teksnya ini akan jadi putih deh biar kontras. Tapi sebelum saya klik run, di prefix ini akan saya tambahin underscore file name, biar jelas ya bedanya. Lalu saya klik run. Beginilah hasilnya. Dimensi kanvasnya ini secara otomatis diperbesar, supaya bisa ada nama artboardnya di sini. Nah sekarang kalau outputnya adalah PDF. Di bagian atas ini ada 2 opsi ya. Multi-page document itu berarti kedua artboard yang terpilih akan ditaruh dalam satu dokumen.
Sementara kalau dokumen per artboard berarti masing-masing artboard akan diekspor ke file terpisah. Saya akan pilih yang multi-page document. Di bawahnya adalah opsi encoding. Nah, encoding dengan jenis zip ini kualitasnya lebih bagus daripada yang JPEG. Tapi ukuran filenya akan lebih besar. Di encoding jenis zip ini pun nggak ada opsi tambahan apapun. Beda dari encoding jenis JPEG. Ada opsi tambahan quality seperti ini ya. Nilai minimumnya adalah 0 dan maksimum adalah 12. Saya pilih encoding yang jenisnya zip. Lalu saya checklist juga include ICC profile. Terakhir adalah opsi include artboard name. Ini sama yang kayak pernah saya contohin ya. Kalau untuk kebutuhan preview bisa jadi opsi ini berguna. Karena berarti ada nama artboard di setiap halaman. Jadi kali ini opsinya akan saya checklist. Tapi warna canvas extensionnya saya ganti dulu jadi putih dan teksnya hitam. Biar normal-normal aja kelihatannya. Oh ya, untuk prefixnya saya tambahin dulu underscore pdf underscore 01 supaya nama filenya nggak membingungkan. Lalu saya klik run deh. Seperti ini ya hasilnya. Sebuah dokumen PDF berisi 2 artboard yang dilengkapi dengan nama artboardnya. Itulah ya tentang dasar-dasar penggunaan artboard. Kalau ada pertanyaan, silakan ketikkan di kolom komentar. Tapi kalau pertanyaannya panjang, boleh kirim email ke caca.photoshop@gmail.com. Selain itu, saya juga bisa dijangkau di Instagram, yaitu di @caca.photoshop. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.